Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Nusanti. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai prosedur kearsipan dalam video ini. Jadi, mari kita mulai. Untuk bagiannya kali ini adalah mengenai prosedur kearsipan. Jadi, prosedur kearsipan itu terdiri dari dua, yaitu prosedur permulaan dan prosedur penyimpanan. Prosedur permulaan sendiri ada surat masuk dan surat keluar, sedangkan penyimpanan itu masuk di surat masuk maupun surat keluar. Selanjutnya, yang pertama, mari kita mulai untuk prosedur permulaan. Jadi ada surat masuk, ini adalah surat atau dokumen masuk. Jadi ketika ada surat atau dokumen masuk, kemudian dicatat atau pada bagian pencatatan. Ini bisa berupa buku agenda atau kartu kendali atau tata naskah. Buku agenda sendiri adalah berupa buku yang mana nanti dalam satu buku itu bisa dicampur atau yang disebut buku tunggal. Kemudian ada juga buku berpasangan, di mana nanti di dalam buku itu di sebelah kanan adalah bagian surat masuk dan sebelah kirinya adalah bagian surat keluar. Selanjutnya adalah kartu kendali. Untuk kartu kendali sendiri, itu nanti setiap kartu berisi mengenai penjelasan dokumen itu. Kemudian tata naskah ini nanti berkaitan dengan urusan dari tata usaha, yaitu staf tata usaha nanti menghubungkan dokumen tersebut dari pejabat yang bersangkutan, kemudian kembali lagi ke tata usaha untuk diurus arsipnya. Selanjutnya ialah diolah di proses pengolahan ini, pengolahan arsip ini. Selanjutnya ialah masuk pada proses penyimpanan. Kemudian yang kedua yaitu surat keluar. Nah, untuk surat keluar sendiri ini berupa surat atau dokumen jadi, kemudian dicatat juga seperti tadi sebelumnya, yaitu surat masuk, karena memang setiap dokumen yang keluar atau masuk itu pasti dicatat atau melalui proses pencatatan, baik berupa buku agenda atau kartu kendali atau tata naskah, itu bisa dipilih salah satu. Kemudian yang selanjutnya adalah proses pengiriman. Setelah dicatat, kemudian dikirimkan kepada alamat tujuannya, dan jangan lupa untuk dijadikan arsip kantor juga, karena merupakan bukti di mana saja surat-surat keluar dan untuk keperluan apa saja begitu. Selanjutnya adalah mengenai prosedur penyimpanan. Jadi dalam prosedur penyimpanan ini ada beberapa tahap di sini. Yang pertama adalah pemeriksaan. Nah, pemeriksaan itu sendiri nanti diperiksa bagaimanakah arsip atau dokumen itu pantas untuk disimpan atau tidak. Begitu. Kemudian mengindeks. Mengindeks ini didata sesuai namanya atau pemberian nama agar mudah. Kemudian selanjutnya setelah diberi nama, kemudian diberi tanda, yaitu diberi kode, misalkan A sampai Z atau berupa alfabet, begitu juga bisa. Kemudian setelah itu menyortir, ya ini mengelompokkan sesuai dengan indeks tadi, yaitu sesuai dengan nama dan juga tandanya. Begitu, baru setelah itu disimpan. Nah, untuk prosesnya seperti itu. Dan sekarang saya akan mempraktekkan sedikit mengenai proses penyimpanan tadi. Jadi di sini saya memiliki beberapa kartu. Nah, ini adalah kartu ATM saya, dan sedangkan yang ini adalah kartu BPJS keluarga saya. Nah, di sini dari proses pertama ini diperiksa dulu kedua-duanya ini adalah dokumen yang sangat penting. Misalnya ini dua-duanya dokumen penting ya. Kemudian diindeks, yaitu diberi nama. Nah, nanti bisa kelompok ATM dan juga kelompok ini kartu Indonesia Sehat atau BPJS saja. Jadi supaya A dan B. Nah, terkait dengan A dan B itu yaitu memberi tanda tadi pada proses ketiga, yakni sebagai A ini masuk di ATM, kemudian yang B ini BPJS kesehatan begitu. Kemudian setelah diberi tanda ini kita sortir, yaitu kita kelompokkan. Ini adalah tiga-tiganya ini ATM, ini masuk ke ATM dan juga ATM. Kemudian yang B ini masuk ke BPJS kesehatan, ini juga BPJS kesehatan, dan ini juga. Jadi ada tiga-tiga ya. Kemudian setelah disortir barulah kita simpan sesuai dengan namanya atau sesuai dengan tandanya tadi, supaya ketika kita mencari data itu atau dokumen itu bisa mudah ditemukan kembali. Begitu. Jadi yang terpenting adalah kita bisa mengindeks atau memberikan nama serta tanda, supaya di saat kita mencari data tersebut atau pada proses pencatatannya itu juga perlu diperhatikan agar memudahkan kita dalam mencari data yang kita cari, yang kita simpan sebelumnya, sehingga tidak menyulitkan kita kembali di saat memang data-data tersebut atau dokumen-dokumen tersebut itu sangat penting untuk ditemukan kembali. Jadi begitu. Nah, berikut ulasan atau penjelasan mengenai prosedur kearsipan. Semoga bermanfaat. Berikut terima kasih atas perhatiannya dan juga waktunya telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.